Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Marilah memuliakan Tuhan melalui puji-pujian dan hati yang tertuju kepadanya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Murni, yang segenap hati dan jiwaku. Pujilah Dia, datang berkau, berilah musikku berkau. Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman menuntun anak-Nya. Tiada negeri yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Saudara sekalian, marilah kita awali ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, hari ini gereja kembali menghayati peristiwa baptisan Yesus. Peristiwa ini membawa kita pada realitas gambar Allah yang solider, bersedia masuk ke dalam keberadaan ciptaannya. Di sisi lain, peristiwa baptisan Yesus juga menandai awal yang baru di mana ia memulai seluruh karya pelayanannya di dunia. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban
Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, ampunilah kesalahan kami. Sebagai gereja-Mu di tengah dunia ini, kami seringkali kurang maksimal dalam melakukan pelayanan. Kami pun lebih sering melayani ke dalam dan kurang maksimal untuk melayani ke lingkungan sekitar kami. Kami mengakui bahwa sebagai gereja-Mu, kami sering dipenuhi kekhawatiran atas perubahan dan tantangan yang ada, dan menjadi sulit untuk melangkah. Padahal semestinya kami harus berubah, menjadi lebih yakin dan percaya kepada-Mu. Kami juga sadar bahwa kami sebagai umat-Mu sampai dengan saat ini masih sering menciptakan konflik di tengah-tengah persekutuan kami. Padahal kami seharusnya bertindak membawa damai sejahtera. Ampunilah kesalahan kami ya Bapa. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami terus berupaya mau menjaga persekutuan ini, juga meneladan Yesus Kristus ketika Ia berkarya di tengah dunia. Inilah doa permohonan kami. Ampunilah kami, ya Bapa. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesus
ini saja andalanku, jasa korbanmu, hatiku yang hancur Tuhan tak sanggup. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang tak kita hampiri, jangan Bagi setiap kita yang mau mengakui dosanya, serta mau berjanji untuk hidup di dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur, seperti yang dinyatakan di dalam firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Sabda pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Sebelum kita membaca dan menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, sekarang kami mau membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkatilah kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada saat ini dinyatakan di dalam Injil Markus, pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan.
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah Anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang taat dan setia, menjadi pendengar dan sekaligus pelaku-pelaku firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang filsuf yang terkenal. Ia berasal dari kota Efesus. Namanya Herakleitos. Dia mengatakan sebuah pernyataan yang sangat berkesan dan terus diterima atau dipahami oleh banyak orang. Dia mengatakan demikian, "Semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap." Demikian pernyataan Herakleitos. Dia menyatakan bahwa semua yang ada di dalam dunia ini sesungguhnya mengalir. Tidak ada yang tinggal tetap. Jadi semuanya pasti akan berubah. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya kalau kita memahami, memang di dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang tetap. Seseorang tidak pernah turun ke dalam sebuah sungai untuk 2 kali. Apa maksudnya pernyataan ini adalah seseorang itu tidak mungkin dia 2 kali turun ke dalam sebuah sungai yang sama. Sekalipun mungkin lokasi geografis sungai itu tetap. Tetapi ketika seseorang turun ke dalam sebuah sungai,
untuk yang pertama kali, maka air yang ada di dalam sungai itu ketika ia turun untuk yang kedua kali pasti sudah berbeda. Air yang ada di sungai itu ketika ia turun yang pertama tidak sama dengan air ketika ia turun ke sungai itu untuk yang kedua kalinya. Jadi sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini sesungguhnya pasti berubah. Mungkin kita bisa berkata sesuatu yang sama. Tetapi ucapan kita yang sama, kata kita yang sama, itu juga pasti berbeda dalam waktu. Entah terpaut sekian detik atau bahkan sepersekian detik. Ungkapan yang sama, kata yang sama pasti berbeda waktunya. Tidak ada waktu yang sama di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memahami, maka sesungguhnya kita harus siap untuk berubah. Gereja kita pun disebut sebagai gereja reformasi. Sesungguhnya dengan penyebutan gereja reformasi, kita harus sadar bahwa kita siap untuk selalu berubah, untuk selalu diperbaharui. Kita harus setiap saat mengalir dan membuat kehidupan ini juga menjadi baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bacaan kita tadi dikisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang ketika ia bekerja, ia menyerukan tentang pertobatan. Ia menyerukan tentang metanoia. Apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis adalah sebuah kebiasaan atau sebuah budaya yang baru. Ketika orang bertobat, biasa lakukan itu dengan cara penghapusan dosa, memberi persembahan di tempat-tempat ibadah atau di bait Allah. Tetapi Yohanes hadir dengan menyerukan pertobatan dengan cara dibaptis. Tandanya adalah baptisan. Apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini sesungguhnya adalah sebuah hal yang baru. Juga kalau kita memahami apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan di dalam bacaan kita, ia hadir dari padang gurun. Dan ketika ia bekerja di sungai Yordan. Apa yang terjadi dengan dua tempat? Yang satu adalah padang gurun dan yang satu adalah sungai Yordan. Padang gurun dimengerti sebagai sebuah tempat yang gersang. Kehidupan akan menghadapi banyak tantangan. Padang gurun dimengerti sebagai tempat yang penuh bahaya. Karena
begitu liar tempat itu. Padang gurun juga dimengerti sebagai tempat yang mengancam. Banyak bahaya, banyak musuh-musuh, dan juga kematian ada di tempat itu. Yohanes berasal dari tempat yang seperti itu. Tetapi ia menuju ke sungai Yordan. Sungai yang airnya tidak pernah kering. Sungai Yordan ini menggambarkan sebagai tempat yang menyegarkan. Di tepi sungai Yordan banyak tumbuh tanaman-tanaman yang besar. Sungai juga menggambarkan sebagai tempat yang selalu mengalir. Airnya senantiasa baru. Sungai Yordan inilah yang mengisi Danau Galilea. Sebuah tempat yang menjadi sumber air tawar di daerah padang pasir. Air sungai Yordan ini yang senantiasa mengisi Danau Galilea yang menghidupi banyak orang sampai dengan saat ini. Sungai menggambarkan bahwa air itu memberi kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga melihat di dalam bacaan kita apa yang dilakukan oleh Yohanes. Dikatakan ia membaptis orang dengan air. Ia melakukan tanda pertobatan itu, tandanya dengan air. Tetapi ia mengatakan bahwa akan datang yang lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang akan datang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ada perbedaan. Yohanes membaptis dengan air. Yesus dikatakan membaptis dengan Roh Kudus, yang adalah roh yang punya kuasa, yang hidup. Ada perbedaan yang sangat mendasar pada dua kenyataan ini. Yohanes hanya membaptis dengan air, sedangkan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes melakukan tindakan baptisan itu sebagai tanda pertobatan untuk penghapusan dosa. Yohanes tidak mampu untuk menghapus dosa, tetapi Yesus yang akan datang dikatakan ia datang dengan menghapus dosa. Ia melenyapkan dosa melalui pengorbanannya. Yesus menghapus dosa manusia. Ketika Yohanes datang, ia berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ketika Yesus datang, setelah ia dibaptis dan keluar dari air, dikatakan ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ada sebuah perbedaan yang terjadi. Ada perubahan yang terjadi pada diri
Yohanes di satu sisi dan kemudian mengarah kepada Tuhan Yesus. Pembaharuan itu dilakukan pada diri Tuhan Yesus. Yesus itu diperbaharui dan sekaligus ia membaharui. Yesus terlibat di dalam pembaharuan dan ia juga siap menjadi teladan di dalam pembaharuan itu. Yesus bukan tinggal di atas penderitaan, atau Yesus bukan tinggal di balik penderitaan, tetapi Yesus ada di dalam penderitaan manusia. Ia mau terlibat di dalam penderitaan manusia. Ia mau terlibat di dalam pembaharuan. Ia memberi teladan bahwa ia pun dibaharui. Sekaligus Yesus mau membaharui manusia dengan mengorbankan diri, mengalami penderitaan, supaya manusia yang berdosa mendapatkan pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kita semua sudah mengalami baptisan. Saya tidak tahu baptisan yang Bapak, Ibu, Saudara alami masih diingat, masih dirasakan, atau sudah dilupakan, lupa kapan itu dilakukan. Di dalam kebiasaan yang saya sering amati, ketika seseorang baptis, ada yang hanya sekedar tradisi. Oh, orang tua saya dibaptis, saya juga harus dibaptis. Keluarga saya keluarga Kristen, maka saya harus dibaptis. Ini hanya sekedar tradisi. Tetapi ada juga yang memahami baptisan sebagai sebuah ritual, sebuah upacara yang menyadarkan dia bahwa dia sekarang menjadi pengikut Kristus. Melalui baptisan, orang itu memahami dia sekarang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu tindakan seumur hidup yang dilakukan, yang dialami sekali. Ada juga orang yang dibaptis, khususnya di gereja tertentu, bukan sebagai tradisi, apalagi ritual, tetapi dipahami sebagai tanda menjadi anggota. Di gereja tertentu, kalau mau menjadi anggota gereja, syaratnya baptis. Baptis ulang. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah yang harusnya kita pahami ketika kita mengalami baptisan itu? Kita harus mengertinya seperti yang diserukan oleh Yohanes. Baptisan sebagai tanda bahwa kita bertobat. Kita mau metanoia, berubah. Kita mau diperbaharui di dalam kehidupan kita. Sungguh sebuah baptisan tidak akan punya makna seandainya apa yang
ditandakan dengan baptisan itu tidak diwujudkan di dalam kehidupan nyata hari demi hari. Baptisan akan menjadi tradisi, ritual yang sia-sia ketika orang itu dibaptis, tetapi pola hidupnya masih tetap sama. Ketika ia belum dibaptis dan ketika ia sudah dibaptis. Jadi sesungguhnya baptisan itu punya makna. Ketika seseorang mau terus-menerus diperbaharui hidupnya menjadi seperti Tuhan Yesus. Rasul Paulus ketika ia menuliskan suratnya untuk jemaat di Kolose, dia menyatakan dengan tegas, kamu adalah manusia baru yang harus terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Seperti yang dinyatakan di dalam Kolose 3 ayat 10. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai manusia baru yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupan ini dan ditandai dengan baptisan, kita perlu untuk terus-menerus diperbaharui supaya kita sungguh-sungguh memperoleh pengetahuan yang benar sesuai dengan kehendak Allah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kita di tengah-tengah pandemi ini juga diperhadapkan dengan sebuah kenyataan kenormalan baru atau new normal. Pandemi ini sudah merubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Perilaku kita baru. Cara kehidupan kita baru. Ibadah kita pun mau tidak mau baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui kenyataan ini sesungguhnya kita sekarang diingatkan ketika virus corona yang melanda dunia mengubah kita. Sesungguhnya saat ini kita diajak untuk kita juga mau setiap saat terus-menerus dibaharui. Bukan soal perilaku kehidupan kita karena virus. Tetapi kita harus yakin bahwa Yesus yang datang ke dunia ini, Dia memberi teladan kepada kita. Ia siap untuk dibaharui. Dan ia juga membaharui kehidupan manusia. Biarlah kita memahami apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Dengan kita mau untuk setiap saat dibaharui. Setiap saat kita mau mengarah kepada Allah kita. Sehingga kita bisa menjadi gambar Allah yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bersamaan dengan kita siap untuk dibaharui. Maka sesungguhnya kita sebagai umat Allah, kita sebagai jemaat-Nya, kita juga harus mau membaharui orang lain. Mari kita mengajak saudara-saudara kita yang masih ragu-ragu untuk menerima Kristus. Mereka yang masih ragu-ragu untuk menerima baptisan. Untuk terbuka. Menerima Kristus. Dibaharui oleh anak Allah yang datang ke dunia ini. Untuk
menghapus dosa manusia. Mari kita ajak mereka yang sementara ini belum mau menerima Kristus. Biarlah sekarang kita ajak mereka, perbaharui mereka untuk mau menerima Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga dunia ini sungguh-sungguh menjadi baru. Karena Kristus yang membaharui kita, dan kita juga mau membawa pembaharuan untuk orang-orang lain. Mari saudara, siapkan hati kita untuk terus-menerus dibaharui. Dan marilah kita juga mau mengambil bagian dalam pembaharuan dunia ini. Tuhan menghendaki kita untuk mewujudkan yang demikian. Amin. Marilah kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajak kami, meyakinkan kami untuk kami siap terus-menerus dibaharui, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi gambar Allah yang seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Bapa, mewujudkan akan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami saat ini mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Kutoarjo ini. Mereka yang harus beribadah secara online. Mereka yang tidak bisa bersekutu secara tatap muka. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka. Biarlah Engkau berkenan untuk terus memberikan kasih dan karunia-Mu atas mereka. Sehingga apa yang mereka alami tidak membuat iman mereka semakin undur. Tapi biarlah apa yang dialami boleh semakin menguatkan, meyakinkan mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Bapa, untuk mereka yang sedang berulang tahun. Biarlah ketika mereka boleh menyadari bahwa apa yang mereka alami sampai saat ini sesungguhnya adalah karena kasih dan penyertaan-Mu saja. Ajarlah mereka untuk mereka boleh bersyukur dan berserah kepada Engkau.
Kami berdoa ya Bapa, untuk anak-anak kami yang masih studi, ketika mereka tidak bisa belajar dengan bertatap muka di kelas, melainkan mereka harus belajar secara online. Kiranya Engkau tolong mereka, untuk mereka boleh memiliki ketekunan, untuk mereka boleh memiliki kepandaian, dan juga kemampuan untuk memahami, mengerti pelajaran-pelajaran yang harus diterimanya. Kami berdoa secara khusus untuk siswa-siswa TK dan SD nasional. Kiranya Engkau berkenan menyertai mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan baik dan terus berprestasi dengan baik. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, dan juga mereka yang sudah lanjut usia. Kami memohon ya Bapa, biarlah kasih-Mu dan kuasa-Mu boleh menguatkan, boleh menyembuhkan, dan boleh mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang mereka alami tidak membuat mereka mengutuk Engkau, tetapi boleh membuat mereka semakin beriman dan berserah kepada Engkau. Kami berdoa ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kiranya Engkau menyertai para aparat pejabat di negara ini untuk boleh mengambil keputusan dengan bijak dan membuat bangsa dan negara ini dapat menjadi semakin baik. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, akan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku,
Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mengikuti kebaktian meskipun melalui online. Bapak, pada saat ini kami membawa persembahan kami. Bapak, terimalah persembahan kami, berkati persembahan kami sehingga dapat berguna bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Bapak, terima kasih atas semua berkat-berkat yang sudah Bapak berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di jalan hidup yang lebar sepi, orang sedih menerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jangan berkata memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang bisa benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jalan berkat-Mu,
Kasih Tuhan memberi padamu dan mengasihi engkau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Dan sekarang pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.